Halo teman-teman, nah kali ini kami akan coba menjelaskan mengenai gerak satu dimensi. Nah, untuk gerak satu dimensi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, gerak semu, yang kedua, gerak lurus, dan yang ketiga yaitu gerak relatif. Nah, sekarang kita masuk pada bagian pertama ini mengenai gerak semu. Gerak semu ini ialah gerak benda yang diam seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat. Contohnya yaitu bisa kita lihat yaitu suatu benda yang ada di luar mobil, kita seolah-olah bergerak, padahal kendaraanlah yang bergerak. Nah, berdasarkan pada pengertian gerak semu tadi, bahwasanya dia katakan bahwa gerak benda yang diam seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat. Nah, pada saat kita berada di mobil, seakan-akan benda-benda yang kita lewati bergerak dengan sendirinya. Itu berdasarkan dengan hasil pengamatan kita. Padahal mobillah yang bergerak, bukan benda-benda yang kita lalui. Nah, sekarang kita masuk pada bagian nomor 2 mengenai gerak lurus. Gerak lurus ini adalah gerak suatu objek atau benda yang lintasannya berupa garis. Contohnya seperti kereta api yang melintasi rel lurus, di mana lintasannya itu berupa garis lurus yang horizontal. Nah, berdasarkan pengertian gerak lurus yang mengatakan tadi, itu gerak lurus itu adalah gerak suatu objek atau benda yang lintasannya berupa garis. Nah, pada saat kereta api melintas, lintasan yang dilalui kereta api itu berupa garis lurus yang horizontal. Nah, contoh yang kedua itu bola kasti yang dilempar ke atas. Begitu juga pada bola kasti atau benda lainnya, pada saat dilempar ke atas bisa kita lihat, bisa kita amati bahwasanya lintasan bola tersebut yang dilempar ke atas berupa garis lurus. Nah, selanjutnya kita masuk pada gerak relatif. Nah, gerak relatif ini adalah suatu pergerakan benda yang sangat terpengaruh dengan titik acuannya. Dan gerak relatif ini terjadi apabila suatu benda tersebut bergerak terhadap benda lainnya. Contoh dari gerak relatif ini yaitu gerak kita terhadap pohon dengan titik acuannya pohon. Nah, kita bisa melihat di situ pada saat kita melewati gedung atau pohon, mau itu berjalan kaki maupun berkendara dengan motor atau mobil, titik koordinat kita itu berada di pohon atau gedung tersebut. Adalah gerak dengan besaran-besaran gerak yang dapat diuraikan ke komponen sumbu X dan sumbu Y. Gerak 2 dimensi lebih kompleks dibandingkan dengan gerak 1 dimensi. Untuk menyederhanakan tingkat kompleksitasnya, maka perlu diuraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Analisis vektor untuk gerak 2 dimensi. Untuk lebih memahami penerapan metode vektor dalam analisis gerak, kita harus mengkaji benda yang melakukan gerak dalam 2 dimensi. Beberapa besaran gerak yang memiliki besaran gerak 2 dimensi ini yaitu posisi, perpindahan, kecepatan rata-rata,
kecepatan sesaat, percepatan rata-rata, dan percepatan sesaat. Dalam posisi ini menjelaskan gerak dua dimensi secara lengkap, kita perlu menggunakan koordinasi dua sumbu, di mana kita menggunakan sumbu X yang arahnya horizontal dan sumbu Y yang berarahnya vertikal. Dalam perpindahan, kita harus memisalkan sebuah benda mula-mula berada di titik A dengan vektor posisi S1. Beberapa saat berikutnya, benda tersebut berada pada titik B. Dengan vektor R2, kita mendefinisikan perpindahan benda dari titik A ke titik B, di mana delta R21 sama dengan R2 dikurang R1. Supaya lebih jelas, mari kita lihat gambar. Pada gambar tersebut, tampak bahwa vektor perpindahan delta R21 adalah vektor yang pangkalnya berada di ujung vektor R1 dan kepalanya berada di ujung vektor R2. Kita juga dapat menulis vektor R1 dan R2 dalam komponen-komponennya, yaitu R1 sama dengan X1i ditambah Y1j atau R2 ditambah X2i ditambah Y2z. Kecepatan rata-rata. Kita mendefinisikan kecepatan rata-rata sebagai perbandingan antara perpindahan dengan lama waktu melakukan perpindahan. Misalkan saat T1 posisi benda adalah R1 dan pada saat T2 posisi benda adalah R2. Maka perpindahan benda adalah delta R21 sama dengan R2 dikurang R1. Lama waktu benda berpindah adalah delta T sama dengan T2 dikurang T1. Definisi kecepatan rata-rata adalah, di sini saya menggunakan tanda kurung siku, di mana dia sebagai simbol untuk rata-rata, dan kecepatan rata-rata juga merupakan besaran vektor, di mana kurung siku sama dengan delta R21 per delta T. Penjelasan berikutnya yaitu kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat diperoleh dari kecepatan rata-rata dengan mengambil selang waktu yang sangat kecil, yaitu mendekati nol. Dapat pula kita katakan bahwa kecepatan sesaat ini merupakan kecepatan rata-rata pada selang waktu yang sangat kecil, yaitu dia harus mendekati nol. Jadi kita dapat mendefinisikan kecepatan rata-rata saat ini adalah T sama dengan delta R21 per delta T, dengan delta T mendekati nol. Definisi ini juga kita dapat ditulis dalam bentuk diferensial, di mana T sama dengan dr per dt. Percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata juga kita mendefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan kecepatan benda dengan lama kecepatan tersebut berubah. Misalkan saat T1, kecepatan sesaat benda adalah T1, dan pada saat T2, kecepatan sesaat benda adalah T2. Maka perubahan kecepatan benda adalah delta T21 sama dengan T2 dikurang T1. Dan lama waktu kecepatan berubah adalah delta T sama dengan T2 dikurang T1. Definisi percepatan rata-rata adalah kurung siku, mana A sama dengan delta T21 per delta T, di mana percepatan rata-rata juga merupakan besaran vektor. Percepatan sesaat. Jika selang waktu yang kita ambil dalam menghitung percepatan rata-rata mendekati nol, maka percepatan rata-rata tersebut berubah menjadi percepatan sesaat. Jadi percepatan sesaat kita definisikan sebagai A sama dengan delta V21 per delta T, dengan delta T diambil menuju nol. Juga didefinisikan dapat ditulis dalam bentuk diferensial, yaitu A sama dengan dV per dt.